warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Imel Yuliana Putri dengan NIM 2221020300037. Hai, perkenalkan nama saya Farah Nabila dengan NIM 22210203003. Baik, di video kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana. Sebelum membahas asas terlebih lanjut, saya akan menjelaskan lebih rinci menurut hukum itu sendiri. Menurut Heidegger, hukum adalah suatu produk yang dibuat oleh penguasa atas ketidaksembunyian akan suatu hal. Pembagian hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Contoh hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan individu, yang menitik beratkan pada kepentingan individu. Contoh hukum perdata. Sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan individu dengan kepentingan umum. Contohnya hukum pidana. Langsung saja masuk kepada definisi hukum acara pidana. Bahwa definisi hukum acara pidana menurut Profesor Mulyatno adalah cara dan bagaimana terhadap pelanggarnya atau tindak pidana ini dapat dikenai sanksi. Menganggap bahwa hukum acara pidana adalah bagian dari hukum pidana memiliki fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah menemukan dan mencari kebenaran material. Yang kedua adalah pengambilan putusan oleh hakim pengadilan. Yang ketiga adalah pelaksanaannya. Atas putusan tersebut, pelaksanaan daripada putusan yang diambil yaitu lapas untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran. Selanjutnya yaitu menerapkan dengan keputusan berdasarkan keadilan, lalu melaksanakan putusan secara adil, dan yang terakhir adalah melindungi kepentingan umum. Bagaimana mengenai hukum acara pidana sebelum kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan, hukum acara pidana ini tidak ada, tetapi adanya peradilan adat. Tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Untuk mekanisme penghukuman orang yang merasa dirugikan harus bisa membuktikan untuk ganti rugi. Ganti rugi ada dua, yaitu ganti rugi material dan imaterial. Berbeda dengan material, imaterial ini tidak terhitung jumlah materinya. Yang pertama, ganti ruginya yaitu ada dua, yaitu yang pertama uang denda sebagai ganti kerugian untuk kerugian rohani, dan yang kedua adalah hukuman penjara. Ini juga sudah ada, namun juga ada hukum perasingan. Jika tidak, maka pengadilan adat akan melakukan musyawarah. Lalu masuk pada era kemerdekaan, diawali dengan pemberlakuan HIR yang berasal dari Prancis. HIR biasanya disebut dengan head handshake. Namun pemberlakuan HIR dianggap kurang karena kurang menjamin hak asasi manusia. Di dalam hukum acara pidana terdapat 11 asas yang akan disampaikan oleh teman saya sebentar lagi, tapi lebih singkatnya kita akan menjelaskan dua asas, yaitu asas equality before the law adalah asas persamaan di muka hukum, dan yang kedua adalah asas presumption of innocence, yaitu asas praduga tidak bersalah. Sebelum kita membahas tentang dua asas tersebut, hukum acara pidana memiliki 11 asas, yaitu akan disampaikan kepada teman saya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan asas-asas yang ada di dalam hukum acara pidana. Asas-asas dalam hukum acara pidana itu ada 11. Yang pertama itu ada asas persamaan di muka hukum yang disebut juga dengan equality before the law. Dasar hukumnya ini ada di dalam KUH bagian menimbang huruf A, bahwasanya seluruh warga negara Indonesia itu kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintah. Asas pertama ini yang akan saya bahas dengan rinci nantinya di video kali ini. Yang kedua ada asas praduga tidak bersalah, hanya hakim yang berhak menentukan bersalah atau tidak bersalahnya. Dan asas kedua ini akan dijelaskan lebih rinci oleh
teman saya. Dan untuk asas ketiga ini, asas formalitas, dalam hukum acara pidana, proses hukumnya itu harus tertulis. Contohnya, jika kepolisian ingin menangkap, harus menggunakan surat BAP, yakni berita acara pemeriksaan. Yang keempat, ada asas peradilan terbuka untuk umum. Jadi, dalam proses pengadilan, peradilannya itu terbuka untuk umum. Jadi, semua orang boleh mengikuti proses pengadilan dengan syarat dan ketentuan. Dasar hukumnya ini ada di pasal 154 KUH. Dan ini biasanya ya untuk kasus pada umumnya seperti pencurian. Selanjutnya ada juga asas tertutup untuk umum. Artinya persidangan yang tidak dapat dihadiri oleh masyarakat umum dan yang bisa hadir itu hanya orang yang berperkara dan dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Hal ini hanya pada kasus tertentu seperti perzinaan yang tertuang dalam pasal 284 KUH, asusila, kasus untuk anak, dan PKDRT, yakni penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selain ini, kasus itu terbuka untuk umum. Selanjutnya ada asas bantuan hukum. Dalam seluruh proses pengadilan hukum acara pidana, baik pelaku atau korban itu berhak mendapatkan penasehat hukum. Dasar hukumnya ini ada di pasal 69 sampai 74 di dalam KUH. Kemudian yang ketujuh itu ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk peradilan cepat ini ada di dalam pasal 50 KUH, yakni maksudnya itu tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Dan tersangka itu juga berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Terdakwa juga berhak segera diadili oleh pengadilan. Sedangkan sederhana yang dimaksud dalam asas ini adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwasanya sederhana yang dimaksudkan itu tidak rumit ya, terus tidak terbelit-belit atau mudah dipahami dan tidak dipersulit. Selanjutnya terkait biaya ringan itu maksudnya itu tidak memberatkan masyarakat dalam perkara pemidanaan dan biasanya untuk tindak pidana itu biayanya itu ditanggung oleh negara ya. Selanjutnya yang kedelapan ada asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh jaksa. Jaksa bisa memberhentikan perkara atas kepentingan umum atau hukum. Hal ini dasar hukumnya ada pada pasal 14 huruf A KUH. Selanjutnya yang ke-9 ada asas pengawasan. Yang punya asas ini hanya hakim ya. Maksudnya itu mengawasi orang yang dia hukum yang disebut dengan wasmat pengawasan dan pengamatan. Dasar hukumnya ini dapat ditemui ya dalam 277 sampai 283 KUH. Yang 10 ini ada asas in presentia, yakni adalah terdakwa itu dihadirkan di muka persidangan dengan syarat dan ketentuan tindak pidananya itu pada umumnya. Ada juga asas in absentia. Maksudnya itu adalah terdakwa tidak dihadirkan di dalam persidangan. Biasanya ini untuk kasus-kasus tertentu ya, seperti korupsi dan kejahatan militer. Dan yang terakhir ini ada asas ganti rugi dan rehabilitas. Ketentuannya itu ada di pasal 1 angka 22 dan 23. Untuk ganti kerugian itu maksudnya adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut,
ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, kalau terkait rehabilitasi itu adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena telah ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau juga karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait asas yang ada di dalam hukum acara pidana. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, teman saya sudah menjelaskan tentang 11 asas yang ada dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana tidak sekedar dipraktekkan berdasarkan undang-undang saja, melainkan juga berdasarkan nilai-nilai dan asas-asas serta tujuan untuk apa hukum itu diterapkan. Agar hukum tidak dijalankan atau dipraktekkan secara sewenang-wenang, selain itu, asas-asas dalam hukum acara pidana itu sangat penting karena asas-asas dalam hukum acara pidana merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana dan memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut itu memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Meskipun mereka sudah dinyatakan sebagai terdakwa ataupun tersangka, mereka juga masih mempunyai hak-hak terhadap proses peradilan, yaitu yang biasa disebut dengan criminal justice system. Di dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi patokan hukum untuk mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam menerapkan pasal-pasal KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik pada waktu pemeriksaan permulaan ataupun persidangan pengadilan. Selain asas-asas yang ada di dalam hukum acara pidana juga mempunyai fungsi umum. Fungsi umum yang ada dalam hukum acara pidana yaitu salah satunya untuk mencari dan menemukan kebenaran material. Kebenaran material gimana yang dimaksud? Kebenaran material itu tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, itu pengantar dari kami. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai asas equality before the law atau asas persamaan di muka hukum. A few moments later. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwasanya salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum atau yang disebut dengan equality before the law. Asas equality before the law ini mengandung makna bahwasanya setiap warga negara itu harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan antar yang satu dengan yang lain. Pada dasar asas ini, maka tidak ada ketentuannya yang membedakan antara yang kaya dan yang miskin, antara penjabat dan yang bukan penjabat. Intinya, setiap orang yang diduga melakukan sebuah tindak pidana, mereka itu akan diproses dengan prosedur yang sama gitu. Pada dasarnya, dengan tegas, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa. Contohnya itu seperti pada kasus Ahok ya, pada tahun 2016 seorang gubernur DKI Jakarta yang dihukum 2 tahun karena dianggap melakukan penistaan agama Islam. Selain itu, Ahok juga diberhentikan masa jabatannya sebagai gubernur. Kasus ini menunjukkan bahwasannya meskipun Ahok seorang pejabat publik,
Ahok tetap harus tunduk pada hukum yang diberlakukan. Ya, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun seorang pejabat publik, Ahok tetap harus tunduk pada hukum yang diberlakukan seperti orang lain. Asas ini diterapkan untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan tidak ada orang atau pihak yang dirugikan karena alasan apapun. Selanjutnya, asas equality before the law dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagian menimbang huruf A, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Indonesia ini kan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai supremasi hukum, di mana semua pihak itu diperlakukan adil di dalam hukum tanpa adanya diskriminasi. Dasar hukum yang kedua dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat 1, bahwasanya pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang lain. Selain dalam KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, asas equality before the law ini terdapat juga dalam Undang-Undang HAM dengan ketentuan pasal 3 ayat 2, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan ada juga di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang HAM, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Kesimpulan dari penjelasan saya, bahwasanya setiap orang berhak diperlakukan secara sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya tentang asas praduga tak bersalah. Baik, teman saya sudah menjelaskan tentang asas equality before the law. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas presumption of innocence yang biasa disebut praduga tidak bersalah. Kemungkinan banyak dari kalian pasti pernah tahu atau sedikit tahulah mengenai asas praduga tidak bersalah. Jika kalian bukan anak hukum, jangan skip ya. Melihat negara kita adalah negara hukum, maka kalian penting menyimak video ini. Video ini berisi pembelajaran mengenai dua asas yang penting dalam hukum acara pidana. Yang saya akan jelaskan yaitu asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini merupakan asas umum dalam hukum acara karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara yang ada di Indonesia, yaitu baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Asas praduga tidak bersalah biasanya ditemukan di tingkat perkara hukum. Kehadiran asas praduga tidak bersalah lahir dan hadir oleh karena terbelakangi oleh adanya individualistik sampai liberalistik dari abad ke-19 hingga berkembang sampai saat ini. Jadi pada sistem peradilan pidana berdasarkan sistem hukum common law, asas praduga tidak bersalah ini merupakan syarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak memihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praduga artinya anggapan tentang sesuatu tanpa atau harus membuktikan terlebih dahulu
atau disebut dengan prasangka pada setiap perkara. Pengadilan dibutuhkan pembuktian, baik itu terjadi pada proses perdata ataupun dalam proses pidana. Pembuktian dalam proses perdata itu apa? Biasanya di perdata itu harus dibuktikan dengan surat. Jika di pidana, harus terdapat minimal 2 alat bukti yang cukup. Pembuktian dalam proses acara merupakan 2 hal yang penting karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan suatu kebenaran material atau kebenaran suatu pertentangan yang ada pada proses peradilan hukum. Hakim tidak boleh bersandar pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula bersandar kepada dalih-dalih yang ditemukan oleh para pihak yang bersengketa, yang mana itu merupakan alat bukti. Contoh dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dalam pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi, atau barang bukti, maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seorang maupun barang bukti di dalam tindak perkara tersebut, tindak pidana suatu perkara menjadi jelas, dan itu semua dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan yang biasa disebut dengan BAP. Dan pada hal itu, bahwa seorang yang diperiksa juga wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa dia itu bersalah dan keputusan tersebut telah memperoleh hukum tetap. Dalam penjelasan tersebut, jelas ya, asas ini hanya dimiliki oleh seorang hakim. Dengan adanya asas praduga tidak bersalah bertujuan untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Nah, kesimpulannya dari asas praduga tidak bersalah ini, atau biasa disebut dengan presumption of innocence, asas ini hanya dimiliki oleh seorang hakim. Artinya, yang berhak untuk memutuskan salah atau tidaknya terduga hanya wewenang seorang hakim saja, atau setiap seorang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan seputar asas praduga tidak bersalah. Saya akan menghadirkan teman saya kembali di sini untuk menyampaikan penutupan pada akhir video. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata yang sengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.